Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berbahagia, bertemu kembali di channel Muslim Berdakwah. Hendaknya manusia saling nasihat, menasihati, dan wajib mengetahui kebenaran yang hakiki supaya tidak tersesat. Dan jangan mencari kesenangan sesaat yang nikmatnya tidak seberapa dirasakan, karena kesengsaraan itu akan mungkin datang di kemudian hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat menghadapi kehidupan ini, amin. Konversi ayat-ayat Al-Quran ke huruf Latin sudah lengkap kami informasikan kepada pemirsa. Sesi berikut ini sekelumit tentang informasi kebenaran Al-Quran tak terbantahkan. Kebenaran Al-Quran itu sudah sangat banyak diberitakan para ulama maupun ustadz dan ustazah. Kali ini kami akan sampaikan sekelumit informasi kebenaran Al-Quran dari beberapa sumber saja. Berharap sekelumit informasi ini kita saling mengingatkan supaya termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat di kehidupan ini. Sudah sangat jelas tidak ada keraguan di kitab suci Al-Quran karena Allah yang menjaga dan memelihara kemurnian maupun keaslian Al-Quran. Al-Quran bacanya tidak pernah berubah sampai kapanpun, yaitu tetap sama yang ditulis para sahabat ketika Nabi Muhammad masih hidup 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad ditunjuk Allah untuk menerima wahyu selama lebih kurang 23 tahun, yaitu lebih kurang dari tahun 610 Masehi hingga tahun 633 Masehi. Allah sudah tetapkan Muhammad sebagai manusia utama yang menjadi utusan terakhirnya. Ciptaan Allah pertama kali adalah Nur Muhammad. Beberapa masa berikutnya Allah ciptakan makhluk-makhluk lainnya. Setelah penciptaan makhluk-makhluk lainnya, untuk beberapa waktu kemudian Allah ciptakan manusia pertama yaitu Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adam dan Siti Hawa maupun keturunannya yang masih hidup dipastikan akan diganggu iblis hingga akhir zaman dengan tujuan supaya manusia tidak beriman dan terjerumus ke lembah yang menyesatkan serta melalaikan kewajibannya sebagai khalifah. Demikian permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dan iblis pun memohon supaya dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Yang dikatakan sebagai iblis bukan hanya dari kalangan iblis saja, melainkan termasuk juga manusia yang berhati iblis. Iblis berusaha supaya manusia menjadi pengikut setianya dan berupaya manusia itu berhati iblis dengan memiliki sifat kejam dan keji serta biadab kepada manusia yang beriman. Iblis sangat menyukai manusia yang memiliki ambisi di luar kontrol dan tidak beretika dengan membisikkan secara meyakinkan bahwa kehidupan ini hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Jauhkanlah informasi tentang syariat Islam maupun petua ulama. Bisikan iblis yang memukau hati terus-menerus dilakukannya dengan mengatakan Islam itu hanya menghalangi kesenangan dan kebahagiaan kalian saja. Tinggalkan Islam, lanjut iblis lagi. Ketika manusia sudah memperoleh segala keinginan dan kekuasaan, berusaha semaksimal mungkin untuk terus berkuasa, sehingga dia lupa bahwa alam semesta ini beserta isinya adalah hanya milik Allah dan Allah lah sebagai penguasanya. Iblis membisikkan kepada manusia itu supaya melakukan ekspansi kekuasaan yang lebih besar lagi dan berusaha supaya keturunannya menjadi penerus kekuasaannya. Mereka ini adalah orang-orang haus kekuasaan untuk kepentingan keluarganya dan atau untuk kepentingan kelompoknya saja. Kondisi masih lebih baik adalah terhadap penguasa yang benar-benar konsisten melanjutkan dan meningkatkan terus program kemakmuran yang sudah dicapainya untuk kepentingan bagi seluruh rakyat dan negerinya. Namun bagaimanapun juga manusia menjalani kehidupan tetaplah wajib berpedoman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tersesat dan tidak salah melaksanakannya. Pedoman itu bernama Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya yang sudah dimusnahkan oleh manusia-manusia berhati iblis. Selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW pun sebagai pedoman hidup yang wajib ditaati. Muhammad sejak lahir sampai wafat tidak pernah bisa menulis dan baca huruf.
dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir sudah yatim dan menjadi yatim piatu di usia lebih kurang 6 tahun. Beliau hidup dalam kelompok masyarakat penyembah berhala dan kehidupan beliau sangat sederhana dan memprihatinkan. Orang-orang kafir di lingkungan Muhammad ketika beliau belum menjadi rasul menyebutnya Al-Amin, orang jujur dan terpercaya, tidak pernah berbohong dan tidak pernah berbuat kejahatan. Ketika Allah tetapkan Muhammad menjadi rasul, kegiatan beliau lebih banyak berdakwah. Mulailah orang-orang kafir maupun orang-orang munafik melakukan perbuatan jahatnya hingga melakukan upaya untuk membunuhnya. Nabi Muhammad itu tidak bisa tulis baca, namun Allah beri kelebihan pendengaran yang sangat baik serta daya ingat yang sangat luar biasa. Beliau sangat mudah menghafal dan mengingat setiap kali menerima ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada beliau secara langsung maupun yang dibacakan malaikat Jibril. Hafalan beliau pun dipantau malaikat Jibril. Para sahabat diminta untuk menuliskan firman Allah setelah beliau menerimanya. Dan secara bertahap pula tulisan itu beliau pantau bersama para sahabat dengan membaca ayat demi ayat Al-Quran secara berulang untuk memastikan tidak ada kesalahan. Para sahabat sebagai penulis ayat Al-Quran diwajibkan pula menghafal ayat Al-Quran. Nabi Muhammad yang menunjuk langsung penulis Al-Quran. Hanya orang-orang berakal sehat dan berpikir jernih saja yang dapat menerima kebenaran Al-Quran. Masih pantaskah mengatakan Al-Quran karangan Muhammad? Orang kafir dan orang munafik tidak berakal sehat dan tidak berpikir kebenaran, karena mereka ada yang mengatakan Al-Quran adalah karangan Muhammad. Tidaklah mungkin orang yang tidak mengenal huruf dan tidak dapat menulis akan mampu mengarang dan menulis kitab suci Al-Quran. Banyak orang mengetahui kebenaran ketika itu, namun mereka menghindari dan menyingkirkan kebenaran dengan melakukan fitnah, berbuat curang, menjilat sepuas-puas mungkin yang patut dijilatnya demi mendapatkan kesenangan sesaat. Bagi orang-orang awam yang tidak paham, mau saja menerima kesenangan yang tidak seberapa nilainya dan hanya dinikmati dalam waktu yang sekejap saja. Setelah itu, masa penderitaan panjang akan mereka hadapi bersama keluarganya dan kemungkinan juga keturunannya. Dasar utama kebenaran Al-Quran tak terbantahkan. 1. Al-Quran hanya berbahasa Arab. Sekali lagi, Al-Quran hanya satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Membaca Al-Quran dimanapun di dunia ini dapat disimak hafiz ataupun kaum muslimin beriman, walaupun masing-masing orang itu berbeda negara ataupun negeri. Bagi kaum muslimin berada di negara lain bukan serumpun dan tidak pula paham bahasa maupun tulisan penduduk negeri itu, namun mereka tetap dapat melaksanakan peribadatan dengan khusyuk karena cara peribadatan dan bacaan kitab tidak ada perbedaan. Itulah kelebihan dari kaum muslimin. 2. Al-Quran dipastikan tidak ada disisipkan orang huruf ataupun kata ataupun kalimat. 3. Kitab suci Al-Quran dari masa ke masa tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang diwahyukan lebih kurang dari tahun 610 Masehi hingga tahun 633 Masehi. 4. Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi keakurasian Al-Quran tidak diragukan. Sudah dipastikan benar firman Allah Subhanahu wa taala. 5. Penulis wahyu merangkap penghafal Al-Quran ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad dengan kriteria jujur, amanah, dan dari kalangan sahabat beliau. 6. Beliau pantau bersama para sahabat penulisan maupun bacaan Al-Quran supaya tidak terjadi manipulasi isi. 7. Tidak ada orang maupun sekelompok orang mampu meniru satu surah Al-Quran. 8. Bacaan sholat dan tata cara sholat maupun ibadah lainnya sudah dipastikan dapat diikuti semua orang muslim ketika berada di tempat ibadah negeri manapun di dunia ini.
9. Semakin bertambah hafizah Al-Quran atau penghafal Al-Quran, maka semakin memperkokoh keaslian dan kemurnian Al-Quran. 10. Kegiatan membaca Al-Quran dan beribadah dilakukan terus-menerus, tidak pernah terputus sejak di zaman Nabi Muhammad hingga kini tetap sama, tidak ada perbedaan isi ibadahnya. 11. Al-Quran tidak mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. 12. Penghafal Al-Quran tidak terbatas hanya pada orang yang memahami huruf Al-Quran saja. Namun, orang yang bukan warga negara Arab dan tidak mengenal huruf maupun tulisannya masih dapat membaca Al-Quran seperti tunanetra, balita, dan seorang anak yang lumpuh otak sudah menjadi hafiz. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa tulis dan baca huruf, tetapi hafal Al-Quran dan menjadi pemimpin umat Islam. 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan waktu berakhirnya keberadaan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran tak terbantahkan. Kami kelompokkan informasinya menjadi 3 bagian besar. Ke-1, Al-Quran tidak sulit untuk dihafal. Kedua, penelitian para ilmuwan. Ketiga, alam terkembang menjadi pedoman hidup manusia. Informasi 3 bagian besar ini kami tayangkan kemungkinan lebih dari 3 sesi. Pemirsa berbahagia, kita cukupkan dahulu, nantikan sekelumit dakwah berikutnya mengenai Al-Quran tidak sulit untuk dihafal. Terima kasih atas perhatian pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim berdakwah.